Siraman manis darurat Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak tunas sahabat Al-Aqsa dan anak-anak muslim semuanya, subhanallah, maha suci Allah. Tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di hari ke-23 Ramadan. Masya Allah. Kalau gitu, ayo semakin giat, semakin banyak melakukan amal-amal ibadah di bulan penuh keberkahan ini. Ya, siap insya Allah. Nah, tentunya insya Allah ada yang udah khatam Al-Quran, sudah banyak menghafal surat, ayat, baca buku, teruskan insya Allah. Ya, karena apa? Tentunya sangat rugi kalau tidak kita isi, kita hiasi Ramadan penuh kemuliaan ini dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah mudahkan. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tiada terputus, tidak boleh lupa, tidak boleh malas kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat, dengan membaca, mempelajari sirah, kisah kehidupannya, lalu juga mencontoh, meneladani sunnah-sunnahnya, maka insya Allah siapa yang mencintai beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka besok akan bersama beliau. Amin, Allahumma amin. Dan semoga insya Allah juga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Nah, subhanallah. Yuk, siapa yang masih ingat hari ini, di penghujung Ramadan ini, Sabtu pagi ini, yang sudah seger-seger teman-teman semuanya tentunya ya, Masya Allah ya, bahkan ada yang beritikaf juga seperti itu. Siapa yang masih ingat? Kita ada dalam program apa? Iya, betul sekali, program dari sahabat Al-Aqsa, siraman manis, yaitu Baitul Maqdis berkisah. Iya, kenapa sih Kak Ari harus kita mempelajari kisah tentang Baitul Maqdis? Iya, karena Baitul Maqdis ini adalah milik kita, ya. Maka insya Allah kita saksikan saat ini Baitul Maqdis kita diambil, dirampas oleh musuh-musuh Allah, dan saatnya insya Allah di bulan yang mulia ini kita perdalam, perbanyak belajar. Tentunya melalui kisah ini nantinya seperti itu, dan kisah-kisah sebelumnya bersama Kak Ari dan guru Kak Ari, Kak Bimo, kita semakin
dan terus bersemangat mempelajari Baitul Maqdis dan menjadi generasi, khususnya sahabat Tunas Al-Aqsa, menjadi garda terdepan, menjadi generasi pembebas Baitul Maqdis. Semangat? Iya, semangat. Nah, kalau kalian masih ingat, beberapa Sabtu yang kemarin Kak Ari berkisah tentang sahabat Khalifah Umar bin Khattab yang dengan izin Allah, dengan nubuah Rasulullah Muhammad, Allah takdirkan kunci-kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada beliau. Nah, Kak Ari hari ini akan berkisah tentang kisah sebelumnya, ya, sebelumnya di mana saat Rasulullah SAW masih ada. Nah, tentang sebuah kisah bagaimana orang-orang yang sahabat yang Allah libatkan terkait dengan proses pembebasan Baitul Maqdis ini. Nah, dahulu ada dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Nah, dua kerajaan besar ini sangat mempengaruhi seluruh belahan dunia. Maka Romawi sangat senang sekali di tahun itu berhasil mengalahkan pasukan Persia. Nah, Romawi menjadi satu-satunya kerajaan yang besar. Dan mereka tidak menyangka bahwa di negeri Arab, ya, di kota Madinah, Rasulullah membimbing, mentarbiyah para sahabat-sahabat yang menebarkan kebaikan, yang mengembalikan ajaran tauhid agar manusia kembali kepada Allah dan memenuhi jalan Islam. Nah, anak-anak semuanya, Romawi berkuasa, maka Rasulullah mengutus utusan Haris bin Umair untuk memberikan kabar. Nah, sampai di daerah Mu'tah, daerah timur Yordania, ya, sahabat ini dihadang lalu dibunuh oleh orang-orang Romawi. Hei, siapa engkau? Gitu kata pasukan Romawi. Aku utusan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh. Kau tidak boleh lewat, ini adalah daerah kekuasaan kami. Apalagi engkau dari negeri Arab sana. Pasukan, habisi dia. Seperti itu anak-anak semuanya. Mendengar kabar ini, maka Rasulullah menunjukkan ketegasannya. Islam bukan agama yang suka peperangan, yang sedikit-sedikit perang seperti yang dibicarakan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang membenci Islam. Tidak. Ya. Maka dalam kondisi ini Rasulullah ingin menunjukkan, padahal tradisinya tidak boleh seorang utusan itu dihadang dan dibunuh. Mereka melanggar, mereka ingkar. Maka Rasulullah mempersiapkan, mengirimkan pasukan. Ya, maka terjadilah peperangan Mu'tah, ya, di mana peperangan ini Masya Allah termasuk kategori peperangan yang besar. Ada 3.000 pasukan Muslim dan 200.000 pasukan Romawi. Masya Allah. Ya. Dan dalam peperangan ini juga Rasulullah langsung memilih 3 panglima terbaik. Ya, 3 panglima terbaiknya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. 3 orang. Maka Zaid bin Harisah diamanahi oleh Rasulullah untuk membawa panji bendera Islam. Nah, sebelum Kak Ari teruskan, siapa yang masih ingat atau sudah tahu siapakah Zaid bin Harisah?
Ayo, siapa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Zaid bin Harisah adalah anak angkat dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa dia termasuk ahlul baitnya, dan selalu dikaitkan ketika siapa ayah Zaid, Rasulullah, seperti itu. Nah, Zaid ini juga Masya Allah menjadi anak angkat kesayangan Rasulullah. Kita ingat saat peristiwa di negeri Taif, siapa yang membersamai Rasulullah? Tiada lain, tiada bukan adalah Zaid bin Harisah, di mana Zaid melindungi tubuh badan Rasulullah dari lemparan orang-orang Taif. Lempar, iya lempar, lempar. Dilempar anak-anak semuanya. Rasulullah yang mulia di bagian kakinya yang terbuka terkena lemparan batu-batu kerikil Taif yang tajam-tajam, yang sampai sekarang kalian kalau Allah izinkan ke negeri Taif bisa menemukan, bisa mendapatkan kerikil-kerikil yang masih tajam. Ciri khas dari batu di Taif. Maka kaki Rasulullah menetes darah sampai ke sandalnya. Subhanallah, itulah perjuangan dakwah Rasulullah. Zaid yang melindungi tubuh Rasulullah SAW. Maka Masya Allah, Zaid ini juga yang Masya Allah dipilihkan oleh Rasulullah seorang istri yang tidak jauh dari beliau juga. Masya Allah. Siapa dia? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Yang menemani, yang membersamai Rasulullah di waktu kecil, yang menemani ibunda Aminah. Masya Allah. Maka dari seorang Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman lahir panglima besar Islam yang tercatat namanya indah, menorehkan sejarah emas, menjadi panglima termuda yang muda usianya, yang Masya Allah nanti akan Kak Ari kisahkan menjadi bagian dari kisah di mana orang-orang yang melawan kebesaran pasukan Romawi. Maka bersiaplah pasukan Muslim berangkat menuju Mu'tah. Panglima Zaid bin Harisah dengan membawa panji Islam. Wahai pasukan Muslim, kita bersiap. Kita akan menuju Mu'tah untuk menghadapi kesombongan dari pasukan Romawi. Apakah kalian siap? Siap! Kami siap Panglima! Kami siap Panglima! Kami juga siap Panglima! Baiklah! Begitulah pasukan mukmin yang terbakar semangatnya oleh 3 panglima besar. Zaid membawa panji bendera Islam. Maka ia maju dengan 3.000 pasukan yang ada. Zaid memacu kudanya. Pasukan, kita tegakkan kalimat Allah. Allahu Akbar. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya. Subhanallah, Masya Allah, anak semuanya. Dalam peperangan ini banyak dari pasukan Romawi yang terbunuh. Dan sedikit pasukan Islam yang terbunuh. Maka kita membaca kisah yang indah, yang heroik. Zaid bin Harisah membawa bendera Islam dikejar oleh pasukan-pasukan Romawi. Kejar! Kejar pembawa bendera itu! Iya, iya baik, aku akan mengejarnya. Iya, aku juga akan mengejarnya. Aku akan rampas bendera itu. Akan aku rebut. Kejar dia. Wah, dikepung anak-anak semuanya. Iya, iya, iya. Zaid membawa. Maka begitu banyak
Pasukan Romawi kiri kanan, di depan di belakang menghadang Zaid, tapi dia tetap tegar, tetap terus menebaskan pedangnya. Ya Allahu Akbar. Tapi anak-anak semuanya, Zaid tidak sanggup melawan banyaknya pasukan Romawi. Begitu banyak tikaman, panah, tombak terhunus ke tubuhnya. Masih dia bawa bendera panji ini. Ya. Dari belakang, pasukan Romawi menebas tangan kanan Zaid bin Harithah yang membawa bendera panji Islam ini. Ya. Maka dipindahkan bendera panji Islam ini ke tangan kirinya. Dia pegang. Maka dari bagian yang lain, pasukan Romawi menebas juga ke tangan kiri Zaid bin Harithah. Maka dia pegang dalam dadanya. Sampai akhirnya dia pacu. Tidak ingin bendera Islam ini jatuh ke tangan pasukan Romawi. Dia pacu. Dia menuju ke sahabat Panglima Ja'far bin Abi Thalib. Ya, aku tidak ingin. Tidak ingin panji Islam ini jatuh ke tangan musuh. Ya. Wahai sahabat Ja'far, bawalah, gantikan ini. Baik, sahabat Zaid. Semoga engkau syahid. Iya. Nah, anak-anak semuanya diserahkan, diambil oleh sahabat Ja'far, Abi Thalib, panji Islam, dan kemudian dikejar lagi. Sahabat Ja'far dikejar. Ya, Ja'far juga dengan gagah. Ya Allahu Akbar. Ya. Dan teman-teman, sama Ja'far, Abi Thalib juga tubuhnya banyak sekali kena panah, tombak, pedang. Ya, ambil cepat, rampas panji Islam itu. Tidak akan. Ya Allah, aku tidak ingin menyerahkan panji Islam ini kepada musuh-musuhmu. Ya, sahabat Abdullah bin Rawah, terimalah ini. Baik, sahabat Ja'far, aku akan mengambilnya. Diambil alih oleh Panglima Abdullah bin Rawah, dan sama anak-anak semuanya, sahabat Abdullah bin Rawah dikejar, yang saat itu diriwayatkan usianya walaupun sudah tua, tapi tetap di depan memimpin pasukan-pasukan Islam. Maka tercatat dari peperangan ini banyak sekali pasukan-pasukan Romawi yang terbunuh, dan tercatat 12 sahabat yang syahid dalam peperangan ini. Maka Rasulullah perintahkan untuk kembali ke Madinah dan mempersiapkan putra dari Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang anak muda yang masih belasan tahun. Ya Rasulullah, boleh ya aku berjuang berzihad seperti ayahku? Izinkan aku ya. Namun Rasulullah belum membolehkan karena usianya yang masih terlalu kecil dan belum memiliki banyak keahlian-keahlian yang lain. Maka Rasulullah berpesan kepada Usamah bin Zaid untuk belajar, memperdalam Al-Quran, dan berlatih menunggang kuda dengan baik. Maka ia pulang, bertemu dengan ibunya. Ibu, Rasulullah mengizinkanku, tapi aku diminta untuk memperbanyak membaca, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran. Lalu aku diminta untuk berlatih berkuda, memanah, dan bela diri yang lain. Ibu, temanin aku ya ibu. Nah, subhanallah. Nah, semuanya ini contoh akhlak yang baik.
seorang anak menceritakan kepada ibunya, dan subhanallah juga Ummu Aiman dengan sabar membimbing, mendampingi ya anaknya Usama, membesarkan jiwa anaknya, menyebut nama ayahnya, Zaid bin Harisah. Anakku, tiru ayahmu nak. Ayahmu pejuang Islam nak. Ayahmu pembela agama Allah nak. Subhanallah. Usama begitu terbakar. Dan dia terus berlatih, memperdalam Al-Quran, berlatih berkuda. Masya Allah. Sampai Rasulullah melihat kesungguhan Usama dan benar. Usama dipilih oleh Rasulullah untuk peperangan selanjutnya menghadapi pasukan Romawi, menjadi sebagai panglima. Dan dikisahkan banyak beberapa sahabat yang tidak menyetujuin karena usianya yang masih belasan tahun, tapi keahliannya yang luar biasa. Maka Usamah memimpin pasukannya. Wahai pasukan, siapkan diri kalian. Kita akan meneruskan pesan dari kekasih kita Rasulullah Muhammad. Dan teman-teman, berangkatlah Usama, tapi subhanallah ya, ketika di tengah perjalanan ya masuk di daerah Palestina seperti itu, maka Usama mendengar wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan Usama kembali ke Madinah. Maka dilanjutkanlah kembali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq begitu kehilangan Rasulullah, yang terjadi adalah apa? Banyak orang-orang yang murtad saat itu, yang kembali kepada kekafiran. Dan ini menjadi apa? Menjadi perlawanan awal dari Khalifah Abu Bakar untuk menghadapi kaum-kaum orang-orang yang murtad ini. Dan tetap Usamah tetap dipilih meneruskan wasiat dari Rasulullah sebagai panglima untuk menuju mengalahkan pasukan Romawi. Maka Masya Allah, berangkatlah, bersiap-siaplah. Yang menggetarkan hati kita, Masya Allah, seorang pemimpin Khalifah Abu Bakar, pemimpin umat muslim saat itu yang dibaiat oleh umat muslim, memegang tali yang di atasnya adalah Usamah di atas tunggangan kuda. Maka sahabat Khalifah Abu Bakar membawa tali ini jalan. Lalu Usamah, wahai Khalifah Abu Bakar, biarkan aku bersamamu jalan kaki. Aku tidak ingin di atas. Tetaplah engkau ada di kuda ini, wahai Usamah. Biarkan aku mengantarkan engkau. Biarkan debu-debu ini menjadi saksi bahwa aku telah memenuhi wasiat dari Rasulullah Muhammad. Subhanallah. Nah, anak-anak semuanya, berangkatlah Usamah bin Zaid bin Harisah untuk menuju pasukan Romawi dengan bekal ilmu Al-Quran yang banyak, dengan latihan-latihan berkuda yang hebat, memanah yang hebat, tombak yang hebat, bermain pedang yang hebat. Subhanallah, Usamah membakar semangat pasukan-pasukannya. Pasukan, ayo kita penuhi, kita tunaikan pesan Rasulullah Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Peperangan besar. Ya, cing. Subhanallah. Ya, pasukan Romawi tidak mengira begitu hebat pasukan mukmin ini. Tidak dalam waktu lama, ya,
Maka pasukan mukmin yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harisah memenangkan peperangan ini. Masya Allah. Kembalilah Usama disambut oleh gembira oleh kaum muslimin saat itu. Nah, anak-anak Islam, sahabat Tunas Al-Aqsa dan anak-anak muslim semuanya, kita belajar bersama. Kita mendengar kisah yang menggetarkan, kisah yang menggugah hati kita. Telah Allah persiapkan dari pesan nubuah kekasihnya Rasulullah Muhammad, kekasih Allah, berpesan bahwa di antara tanda datangnya hari kiamat, bahwa Baitul Maqdis akan dikembalikan kepada kita. Masya Allah. Inilah kisah-kisah rangkaian manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menetapi takdir dari Allah. Nah, sekarang tentunya kita yang akan meneruskan, ya. Kita adalah generasi pembebas Baitul Maqdis. Siap? Siap anak-anak semuanya? Insya Allah siap. Nah, Masya Allah. Semoga insya Allah kisah hari ini bisa kita ambil banyak pelajaran dan banyak hikmah. Ayo, siapa yang bisa bantu? Tadi Kak Ari berkisah tentang siapa? Iya, betul. Ada satu keluarga yang bisa kita jadi contoh. Ayah, bunda yang menyaksikan siaran ini, Masya Allah, semoga kita menjadi keluarga seperti keluarga Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Kita memiliki anak-anak segagah, kuat, hebat seperti Usama bin Zaid bin Harisah. Masya Allah, kita melihat Ummu Aiman yang begitu mencintai Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Zaid juga mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan. Maka dilanjutkan kembali oleh anaknya yang begitu mencintai Rasulullah. Nah, hikmah yang pertama, anak-anak semuanya, ayo makin kita mencintai Rasulullah. Ya, gimana Kak Ari cara kita mencintai Rasulullah? Nah, dengan sholawat, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang penting juga dengan terus selalu nggak bosan, bahkan punya mimpi menyelesaikan sirah nabawiyah, kisah Rasulullah dari awal sampai akhir. Anak hebat yang paham, mengerti, tahu tentang sejarah Rasulullah. Iya, masa kalau ditanya tentang cerita-cerita yang lain, superhero yang bohong-bohong tahu, tapi ditanya tentang sejarah Rasulullah pada diam, malu dong, apalagi anak Islam, ya. Nah, hikmahnya kita belajar terus tentang sejarah Rasulullah. Yang kedua, nah, Masya Allah ya, tadi kalian belajar bahwa panji Islam, ya, itu harus kita jaga, ya, tidak boleh jatuh ke tangan musuh Allah, apapun itu, ya. Kita lihat Zaid bin Harisah, tangannya terputus kanan kiri, pegang kedaranya terus memberikan kepada sahabat yang lainnya. Sama dengan kalian, maukah kalian panji-panji Islam, kemuliaan kebesaran Islam jatuh, runtuh karena kita anak-anak Islam tidak mau menghidupkan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah, akhlak anak Islam. Nggak boleh anak Islam ikut-ikutan budaya-budaya Barat yang jauh, yang menjauhkan dari ajaran Islam. Nggak boleh, ya. No. La. Iya. Nah, itu dia. Lalu berikutnya kita tadi mendengarkan seorang sahabat yang masih belasan ketika dia mau berjuang berjihad,
seperti ayahnya Rasulullah memberikan pelajaran ke kita. Saat ini anak-anak semuanya tidak harus di medan perang, tapi anak-anak semuanya perdalam Al-Quran. Kuasai Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Dan nggak boleh ajak ayah ibu untuk sama-sama kita berlatih, ya, mempersiapkan diri, berlatih berkuda, memanah, berenang, itu yang dipesankan oleh Rasulullah. Nah, kita berlatih, kita mempersiapkan diri, ya. Nah, itu. Maka Masya Allah, ini yang Kak Ari inginkan, ini yang Allah inginkan. Anak-anak Islam adalah anak-anak yang kuat, kuat fisiknya, Masya Allah. Nah, subhanallah. Dan yang terakhir, Masya Allah, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang latihan, maka Allah akan sampaikan. Dan siapa yang tetap memenuhi wasiat Rasulullah, maka Allah akan menangkan. Kita melihat tadi, Masya Allah, tidak dalam waktu lama, pasukan Usamah bin Zaid bin Harisah berhasil memenangkan pasukan tidak dalam waktu yang lama. Dan peristiwa ini sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk saat itu, ya. Maka mereka kembali mendapatkan indahnya hidup dalam keislaman, indahnya hidup dalam agama yang hak, yang benar. Kami bersyukur, kami kembali ke dalam pangkuan Islam. Iya, kami juga. Subhanallah. Iya. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini agama yang benar, ya. Masya Allah. Nah, anak-anak semuanya, sahabat Umar bin Khattab menjadi saksi juga Allah perjalankan dalam peristiwa pembebasan Baitul Maqdis juga, ya, yang saat ini Kak diceritakan, sahabat Zaid bin Harisah, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, dan Usamah bin Zaid bin Harisah. Masya Allah. Semoga insya Allah kita bisa ambil banyak lagi pelajaran yang lain. Dan ayo, waktu duha menjelang akhir Ramadan, yang masih belum menyelesaikan tadarus, menghatamkan Al-Qur'annya, ayo bersemangat, ya. Kita tuntaskan, ya. Lalu mempersiapkan diri, ya. Untuk apa? Sekarang memperbanyak ibadah karena masuk dalam 10 hari terakhir. Ya, insya Allah Kak Ari berdoa. Kita sama-sama berdoa. Semoga insya Allah Allah terima setiap amalan ibadah puasa kita. Allah angkat musibah ini dan tadi kita menjadi generasi pembebas Baitul Maqdis. Tidak lama lagi insya Allah kita akan bersama untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Siap? Siap? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Nah, anak-anak semuanya demikian. Semoga bermanfaat. Kak Ari pamit dulu. Ya, insya Allah. Semoga Allah sampaikan kita di Ramadan tahun depan dalam keadaan yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.